Nona Dewi benar-benar sangat pintar. Mina tersenyum. Yang dikatakan pangeran tidak salah sedikit pun. Kamu adalah utusan Pangeran Willy. Dewi sangat terkejut. Ia sudah lama tidak berhubungan dengan Pangeran Willy. Sebelumnya ia pernah bertemu sekali dengan Pangeran Willy saat menghadapi Ivan di kota Snowy. Namun kemudian ia hilang kontak dengannya. Tak disangka Pangeran Willy mengirimkan orang untuk melindunginya diam-diam. Anggap saja begitu. Mina tersenyum. Sebenarnya aku adalah anggota Komisi Kepolisian Kriminal Internasional, tapi aku dipercaya oleh Pangeran Willy untuk melindungi Anda. Pangeran berkata, jika Anda tahu identitasku, Anda mungkin akan menolak kehadiranku. Jadi aku memikirkan cara untuk mendekati Anda. Awalnya aku mengira sudah berhasil membohongi Anda. Tak disangka Anda sudah mengetahuinya sejak awal. Biar bagaimanapun, aku sungguh berterima kasih padamu. Dewi sangat berterima kasih. Juga terima kasih untuk Pangeran Willy. Anda sebaiknya berterima kasih langsung padanya. Mina tersenyum. Dia terus menunggu Anda. Pangeran Willy datang ke Swedolan. Dewi terkejut. Iya, dia datang di waktu yang sama dengan kita. Hanya saja dia naik pesawat khusus. Mina menunduk memberikan hormat. Seharusnya sebentar lagi dia akan menghubungi Anda. Aku pamit dulu, sampai jumpa. Mina pergi. Brandon menatap punggungnya dan berkata, tidak tampak di umur yang begitu muda, dia ternyata seorang anggota Komisi Kepolisian Kriminal Internasional. Dia jauh lebih kuat daripada kamu. Bibi Lauren meninju kepala Brandon dan berkata dengan marah, disuruh mengawasi saja. Kamu tidak bisa. Menurutmu, apalagi yang bisa kamu lakukan? Bibi Lauren, aku sedang terluka. Bibi masih memarahiku. Brandon mengerucutkan bibirnya, raut wajahnya penuh kesedihan. Kalau bukan karena aku melihatmu yang sedang cedera, aku sangat ingin memukulmu. Bibi Lauren sama sekali tidak sabar menghadapinya. Benar-benar membuatku emosi. Kali ini, kalau bukan karena Nona Mina, akibatnya pasti tidak bisa dibayangkan. Iya ya, semua salahku. Kelak aku pasti akan terus mengikuti Dewi, mengikutinya seperti bayangan, tidak akan pernah meninggalkannya. Brandon tersenyum nakal dan memeluk Bibi Lauren dengan manja. Nyalah, Bibi Lauren menendangnya. Pergi, urus urusan masalah kompensasi dengan pihak rumah sakit. Aku mau berdiskusi dengan Dewi. Aku terluka, masih menyuruhku pergi. Brandon baru saja hendak mengeluh melihat tatapan tajam Bibi Lauren. Dia langsung mengubah perkataannya. Baiklah, aku pergi. Aku langsung pergi. Setelah Brandon pergi, ruang perawatan menjadi sepi. Bibi Lauren duduk di sebelah Dewi, menepuk-nepuk tangannya dan berkata menenangkannya, jangan menyalahkan diri sendiri. Itu bukan salahmu. Bibi Lauren yang paling mengerti Dewi, meskipun ia terlihat sembrono, namun sebenarnya ia berhati baik dan lembut. Keempat perawat itu mati karena Dewi. Di dalam hatinya, Dewi pasti merasa sangat bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri. Kadang aku berpikir, apa berhati baik itu salah? Dewi terus berpikir jika seandainya saat itu ia tidak ikut campur menemani Tania di bandara, Tania tidak akan memberikannya permen. Mungkin ia juga tidak akan mati. Jika Tania tidak mati, Denny juga tidak akan membunuh 13 petugas medis itu. Dan hari ini kaki tangannya juga tidak akan membunuh 4 perawat itu. Mark, Brandon, dan Mina juga tidak akan terluka. Semua ini karena dia yang terlalu banyak ikut campur.
Banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Semuanya punya jalan takdirnya sendiri. Bibi Lauren menghela nafas. Dewi tidak berkata apapun, ia hanya mengingatkan dirinya sendiri di dalam hati. Dewi, kelak kamu benar-benar tidak boleh ikut campur lagi dalam urusan orang lain. Ini adalah prinsip yang ia buat sendiri untuk dirinya sendiri. Selama 4 tahun belakangan, ia terus menjalankan prinsip ini. Sampai 4 tahun kemudian, ia bertemu dengan seseorang yang bernama Daniel Wellens. Ia mau tidak mau melanggar perintah ini. Dewi, setelah melalui kejadian ini, apa kamu mau mempertimbangkan kembali saranku? Bibi Lauren berkata dengan sungguh-sungguh, kamu memiliki keterampilan medis yang hebat, keterampilan mengemudi yang hebat. Namun semua ini belum cukup untuk melindungi dirimu sendiri, melindungi orang-orang yang ingin kamu lindungi. Kamu dapat menggabungkan keterampilan medismu dengan ilmu biokimia untuk mempelajari cara membuat beberapa obat dan racun, bukan untuk menyakiti orang, tetapi untuk melindungi dirimu sendiri. Aku dan Paman Joshua sudah tua. Suatu hari nanti, kami tidak akan bisa melindungimu lagi. Kamu harus belajar melindungi dirimu sendiri. Kali ini Dewi mendengarkan perkataan Bibi Lauren. Sebenarnya saat ia berada di Bunaken sejak ia diserang oleh Denny, ia mulai mempertimbangkannya. Postur tubuhnya kecil dan kekuatannya lemah meskipun ia memiliki keterampilan yang terbilang lumayan. Tidak masalah jika menghadapi orang biasa, namun ia akan kesulitan jika menghadapi master profesional seperti Denny. Ia memiliki keterampilan untuk memanggil hewan buas, namun ada banyak tempat yang tidak ada hewan buas sama sekali. Ini menyebabkan keterampilannya tidak dapat digunakan dalam kebanyakan situasi, jadi ia harus berubah. Saat ia sedang berpikir keras, tiba-tiba ponselnya berdering. Ia melihat layar ponselnya dan langsung menjawab panggilan. Willy, Dewi, kapan kamu ada waktu? Boleh bertemu? Suara Pangeran Willy masih sangat lembut dan enak didengar. Melalui pintu kaca, Dewi melihat ke kamar pasien di sebelah dan berkata dengan malu, dengan keadaan Lesi sekarang, aku tidak nyaman bepergian jauh. Bagaimana kalau kamu ke sini? Aku akan mengirimkan alamatnya. Oke. Setelah menutup telepon, Dewi mengirimkan alamatnya kepada Pangeran Willy. Bibi Lauren sedikit tidak tenang. Apa Pangeran Willy bisa dipercaya? Lebih baik jangan sembarangan memberikan alamat kita pada orang lain. Ini hal yang sangat penting. Bibi Lauren, Willy adalah teman baikku. Dia memiliki kepribadian yang baik dan memperlakukanku dengan sangat baik. Jadi ini tidak akan jadi masalah. Untuk berhati-hati, aku akan bertemu dengannya di kafe yang berjarak 2 km dari sini. Jika ada masalah di rumah, aku juga bisa langsung segera pulang. Dewi berkata sambil membereskan barang-barang. Aku mandi dulu di atas. Tubuhku masih ada noda darah dan noda lainnya. Oke, pergilah. Bibi Lauren membantunya berdiri. Sebentar lagi, aku akan minta orang menemanimu pergi. Tidak usah, aku bisa pergi sendiri. Apa kunci mobilku di dalam kamar? Di dalam lacimu. Terima kasih Bibi Lauren. Bantu aku jaga Lesi. Kalau ada masalah apapun, bisa hubungi aku kapanpun. Oke. Dewi kembali ke kamar mandi dan cepat terganti pakaian dengan pakaian yang tipis, memakai topi, mengambil kunci mobil dan buru-buru pergi menemui Willy. Baru saja Dewi melangkah pergi, Brandon turun dan bergegas bertanya pada Bibi Lauren. Bibi Lauren, Dewi mau pergi kemana? Dia keluar mengurus sesuatu, tidak jauh. Bibi Lauren memelototinya. Bukankah kamu mau ke rumah sakit? Kenapa belum berangkat?
Aku barusan memberikan beberapa dokumen untuk Paman Joshua. Sebentar lagi aku akan pergi. Brandon mengerutkan kening. Apa tidak apa-apa, Dewi pergi sendiri. Bibi Lauren, apa Bibi tidak mengutus orang untuk menemaninya? Di dalam mobilku ada senjata khusus. Dia keluar untuk bertemu seseorang yang dia kenal. Terlebih lagi dia pergi ke tempat yang tidak terlalu jauh. Aku punya koneksi CCTV di sepanjang jalan itu. Bibi Lauren menjelaskan dengan dingin. Apa aku butuh perintahmu untuk melakukan sesuatu? Betul, ini salahku. Brandon meminta maaf berkali-kali lalu bergegas pergi membawa pengawalnya. Dewi pergi dengan mengendarai sebuah pick-up tua. Ia mengendarainya seperti kuda liar yang berlari kencang. Dalam sekejap ia telah sampai di cafe Grapes. Alasan mengapa toko ini mengambil nama tersebut adalah karena toko ini memiliki seekor anjing bernama Grapes. Nona Dewi datang. Pemilik kedai menyapa Dewi. Dewi biasa datang ke sini untuk membeli kopi dan roti. Dia dan Bibi Lauren berdua sangat malas. Mereka tidak akan memasak untuk diri sendiri. Jika Paman Joshua dan Brandon tidak di rumah, tidak ada orang yang memasak, mereka akan pergi keluar membeli makanan. Kopi di kedai ini biasa saja, namun rotinya sangat lezat. Halo bos. Dewi tidak ingat namanya. Setiap kali ia langsung memanggilnya bos. Ia mencabut kunci mobilnya dan masuk ke dalam kedai. Baru saja ia duduk, mobil mewah berhenti di depan kedai. Pemilik kedai membawa ais americano ke hadapan Dewi dan juga memberikannya beberapa potong roti. Ia mengangkat alisnya dan bertanya, "Mobil mewah itu bukan datang untuk menemuimu kan?" "Sepertinya iya." Dewi meneguk ais americano itu. Sangat pahit hingga ia hampir memuntahkannya. Rasa kopi di sini masih seburuk biasanya. Tepat pada saat ini, Robin membukakan pintu untuk Pangeran Willy, diikuti dengan 4 pengawal bertubuh tinggi di belakangnya dan beberapa orang lainnya yang berjaga di depan pintu. "Tampaknya benar-benar untuk menemuimu." Pemilik kedai membalikkan badan menyapanya. "Hai, mau minum apa?" "Bawakan aku beberapa cangkir kopi apapun, lalu tolong keluar sebentar." Robin memberikan setupuk uang untuk pemilik kedai. Pemilik kedai melirik uang itu, namun ia tidak mempedulikannya. Ia menoleh menatap Dewi. Dewi mengangguk-anggukan kepala. Kali ini ia baru mengambil uang itu, mengenakan topi koboi bersiul dan meninggalkan kedai. "Di bar ada beberapa minuman kaleng. Ambil sendiri ya." "Terima kasih." Robin berterima kasih menutup pintu lalu memberi hormat pada Dewi. "Apa kabar Nona Dewi?" "Lama tidak berjumpa Robin." Dewi menyapa Robin, namun matanya tertuju pada Pangeran Willy. Baru saja tidak bertemu selama 1 bulan lebih. Kondisi Willy terlihat begitu buruk, seperti telah mengidap penyakit berat. Tubuhnya begitu kurus, rongga matanya cekung. "Willy, kamu..." "Penyakit pada kaki pangeran bertambah parah," Robin berkata dengan serius. "Entah apa karena luka yang disebabkan saat di kota Snowy sebelumnya. Setelah pulang, kakinya mulai sakit, bengkak, dan nyeri, menyebabkan masalah pada tulang belakang." "Robin," Pangeran Willy memotong perkataannya dan berkata dengan dingin, "Kamu terlalu banyak bicara." "Baik." Robin secepatnya menundukkan kepala, tidak berani mengeluarkan suara. Tatapan Pangeran Willy tertuju pada Dewi. Ia tersenyum dan menatapnya dengan lembut. "Dewi, apa kamu sudah melakukan operasi?" "Sudah." Dewi melepas topinya, memperlihatkan kepalanya yang botak. "Lihat."
Pangeran Willy tertawa terbahak-bahak setiap kali bertemu dengan Dewi. Ia sangat bahagia, ia merasa jauh lebih santai. Kabut gelap selama beberapa hari ini menghilang dalam sekejap. Aku ambilkan minum. Robin mendorong kursi roda Pangeran Willy ke samping meja, lalu pergi ke bar mengambil minum. Namun sebenarnya ia hanya ingin memberi ruang untuk mereka berdua. Willy, apa kamu sudah pernah mencari orang untuk mengobati kakimu? Dewi bertanya dengan penuh perhatian. Aku sudah mencarinya. Dia juga seorang dokter pengobatan tradisional ternama. Dia sudah memberikanku beberapa kali akupuntur, tapi tampaknya tidak ada hasilnya. Pangeran Willy tersenyum pahit dan bertanya, ini tidak penting. Yang terpenting adalah kamu. Mina mengatakan padaku bahwa terjadi sesuatu padamu hari ini. Siapa yang menyerangmu? Apa orang itu dikirim dari Emron? Bukan, dia adalah orang yang punya dendam pribadi padaku. Tidak ada hubungannya dengan Emron. Dewi berkata, untungnya ada bantuan dari Mina. Awalnya aku pikir dia diutus oleh Lorenzo. Tak disangka, ternyata dia diutus olehmu. Aku mengkhawatirkanmu. Takut terjadi sesuatu padamu. Aku tidak punya pengawal wanita yang cakap di sekitarku. Jadi aku menyewa Mina. Dia sangat terampil melakukan sesuatu dengan aman. Aku berharap dia bisa membantumu. Pangeran Willy menatapnya dengan lembut. Tapi bagaimana kalian bisa tahu aku terbang dari Bunaken ke Swedolan pada waktu itu? Dewi sangat penasaran. Di bawah perlindungan Lorenzo, keberadaannya sangat dirahasiakan. Bagaimana Willy dan Mina bisa tahu keberadaannya? Setelah kejadian Ivan, aku langsung pergi ke Bunaken. Aku juga sedang mencari tabib Hansen untuk mengobati kakiku. Tapi pada akhirnya, aku tahu bahwa Jeff telah membawanya pergi. Aku pikir mereka seharusnya membawa tabib Hansen untuk mengoperasimu. Jadi aku menunggu dengan sabar di Bunaken. Aku berpikir untuk menunggu sampai operasimu selesai. Lalu aku akan pergi meminta tabib Hansen mengobatiku. Tapi tidak berapa lama setelah tabib Hansen kembali ke bukit, dia sakit. Aku tidak punya pilihan lain selain kembali ke Bunaken. Apa? Tabib Hansen sakit? Dewi langsung bertanya, apa yang terjadi? Aku tidak tahu detailnya, tapi muridnya berkata dia sedang sakit, memintaku untuk tidak mengganggunya. Aku hanya bisa meninggalkan nomor kontakku, lalu dia mengantarku turun bukit. Setelah aku kembali, aku ingin sekali bertemu denganmu, tapi takut Lorenzo tidak senang. Jadi aku hanya bisa menelpon Jeff untuk menanyakan kondisimu. Melalui telepon, aku dengar kamu marah dan melempar barang. Dari kepribadianmu, sepertinya tidak butuh waktu yang lama untuk kamu kembali pulang ke Swedolan. Aku takut terjadi sesuatu, oleh karena itu, aku meminta Mina mengawasi situasimu dan melindungimu secara diam-diam. Terakhir Pangeran Willy menambahkan, Mina adalah anggota Komisi Kepolisian Kriminal Internasional. Hanya dengan menyapa pihak bandara sebentar, kita bisa segera mendapatkan informasi keberangkatanmu. Pangeran Willy berhenti sejenak kemudian lanjut menambahkan, awalnya Mina ingin menghubungimu secara langsung, tapi aku tahu sifatmu, kamu pasti tidak akan menerimanya. Jadi aku memintanya untuk mendekatimu dengan cara lain. Dia lalu terpikir satu cara yang untuk membohongimu. Aku mengerti. Dewi menghela nafas. Tidak aku sangka kamu begitu mengerti aku. Mendengar aku marah, kamu langsung tahu aku akan pulang ke Swedolan. Tahu aku tidak akan menerima penguntit dan pengawasan untuk apapun. Lalu menyuruh Mina memikirkan cara lain untuk melindungiku.
Dewi berkata sambil berandai-andai, andai saja Lorenzo juga memahaminya seperti ini, maka itu akan lebih baik. Sayang sekali. Lorenzo sepertinya tidak pernah mengerti apa yang ia pikirkan. Lorenzo hanya akan memperlakukannya dengan cara yang mendominasi, sederhana dan kasar. Oh ya, penyakit Habib Hansen sepertinya tidak terlalu berat. Aku tinggal di sana selama beberapa hari. Bertemu dengan murid itu dan seorang gadis kecil. Setiap hari mereka merebus obat tradisional. Namun percakapan antara mereka berdua sangat santai. Sepertinya hanya flu biasa. Jika tidak, mereka berdua pasti sudah panik sejak awal. Pangeran Willy tampaknya tahu apa yang sedang Dewi khawatirkan. Ia langsung menambahkan beberapa patah kata. Baguslah, kalau begitu. Dewi menghela nafas lega, lalu teringat kembali tanpa sadar perkataannya barusan membocorkan hubungannya dengan tabib Hansen. Untungnya orang ini Willy, ia tahu juga tidak apa-apa. Apa masih ada hal yang mengganggu di sisimu? Pangeran Willy lanjut bertanya. Sebenarnya siapa orang yang hendak membunuhmu? Bagaimana kalau aku turun tangan membantumu? Tidak perlu, aku bisa menyelesaikannya. Dewi tidak ingin melibatkan Willy. Biar aku lihat kakimu. Ia berkata sambil berlutut memeriksa kaki William. Ia tidak bisa menahan perubahan pada raut wajahnya saat melihatnya. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Ini memang jauh lebih parah dari sebelumnya. Dewi memeriksa punggung Pangeran Willy. Raut wajahnya berubah lebih serius. Ini tidak hanya tulang lumbal yang bermasalah, tulang punggung juga bermasalah. Kenapa bisa begini? Robin lebih panik. Tabib Dewi, kumohon, selamatkan yang mulia. Aku mohon. Ini tidak benar. Dewi mengerutkan alis. Kamu diracuni sebelumnya. Ketika aku memberikanmu anti racun, kondisi kakimu jauh lebih baik daripada sekarang. Saat itu, tulang lumbal dan tulang punggung hanya sedikit tegang karena tertekan terus-menerus. Tapi sekarang, Dewi tidak melanjutkan perkataannya. Ia sedang mempertimbangkan sesuatu. Dewi, kalau ada yang ingin kamu katakan, langsung katakan saja. Pangeran Willy bertanya dengan terburu-buru. Apa aku diracuni kembali? Sejauh ini tidak ada tanda-tanda keracunan. Dewi mengerutkan kening dan berkata, tapi lebih baik kamu tetap melakukan pemeriksaan. Begini, besok kamu pergi ke rumah sakit dan melakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Harus cek darah, lalu bawakan hasil pemeriksaan itu padaku. Baik, akan aku laksanakan. Robin mengangguk-anggukkan kepala. Hal ini tidak boleh disebarluaskan. Dewi mengingatkan. Mengerti. Robin adalah orang yang cerdas. Dewi hanya perlu mengingatkannya sedikit. Ia sudah tahu apa maksudnya. Aku harus pergi sekarang. Lesi sakit parah. Aku harus pulang mengawasinya. Dewi cemas melihat keadaan Pangeran Willy. Besok pagi, kamu harus ke rumah sakit lebih awal. Setelah selesai tes pemeriksaan, telepon aku. Kita bertemu di sini. Oke. Pangeran Willy tersenyum dan menganggukkan kepala. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Dewi menatapnya dengan dalam lalu berbalik dan pergi. Robin menatap punggung Dewi yang berjalan menjauhi mereka. Ia tidak dapat menahan dirinya untuk bertanya. Pangeran, mengapa Anda tidak mengatakan yang sejujurnya pada Nona Dewi? Bahwa sebenarnya ada orang yang mencelakai Anda. Kita semua sudah memastikannya. Jangan langsung memberitahunya. Dia akan lebih tegang, lebih khawatir. Tatapan mata Pangeran Willy sejak awal hingga akhir tidak lepas dari Dewi. Kalau masih ada tempat suci di dunia ini,
maka itu adalah Dewi.